Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Sejarah Perjuangan Islam. Setelah kita membahas tragedi, Karbala dan sosok kontroversial Yazid bin Muawiyah, muncullah pertanyaan besar. Apa yang terjadi setelah ia meninggal? Siapa yang berani menggantikan pemimpin yang begitu dibenci sebagian umat? Hari ini, kita akan bedah salah satu periode paling kacau dalam sejarah Kekhalifahan Umayyah. Sebuah periode yang penuh misteri, perebutan kekuasaan, dan bahkan perang saudara. Kita akan mencari tahu siapa pengganti Yazid bin Muawiyah dan bagaimana prosesnya yang penuh intrik. Yazid bin Muawiyah meninggal dunia pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Kematiannya terjadi tiba-tiba. Ia hanya berkuasa selama sekitar 3 tahun. Kematian ini bukan hanya akhir dari pemerintahannya, tapi juga awal dari krisis besar yang dikenal sebagai fitnah kedua. Masalahnya, Yazid mewariskan kekhalifahan yang tidak stabil. Umat terpecah belah, dan berbagai pihak mulai mencari celah. Posisi Yazid sebagai khalifah tidak sekuat ayahnya, Muawiyah. Maka, ketika ia meninggal, yang tersisa adalah lubang kekuasaan yang menganga lebar. Sesuai tradisi dan keinginan Yazid, penggantinya adalah putranya sendiri, Muawiyah bin Yazid, atau dikenal sebagai Muawiyah II. Ia naik tahta pada usia yang masih sangat muda, sekitar 20-an tahun. Tapi disinilah keanehan terjadi. Muawiyah kedua tidak menunjukkan minat pada kekuasaan. Ia dikenal sebagai sosok yang saleh dan lemah lembut, sangat kontras dengan ayahnya. Pemerintahannya sangat singkat, hanya berkisar antara 20 hari hingga 3 bulan. Tergantung riwayat mana yang Anda percayai. Beberapa sejarawan mengatakan ia meninggal karena sakit. Namun, riwayat lain menyebutkan hal yang jauh lebih dramatis. Muawiyah kedua secara sukarela mengundurkan diri. Diceritakan, ia naik mimbar, berpidato, dan secara terbuka mengkritik cara ayahnya mendapatkan kekuasaan. Ia menolak menunjuk pengganti, dan mengatakan bahwa jika ayahnya berhak memilihnya, maka ia tidak berhak memilih penerusnya. Pengunduran diri ini sontak membuat kekhalifahan Umayyah tanpa pemimpin, tanpa pewaris yang jelas. Kekosongan takhta ini menjadi kesempatan emas bagi lawan-lawan Bani Umayyah. Di Mekah, sosok Abdullah bin Al-Zubair sudah mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah sejak lama. Ia adalah putra dari salah satu sahabat besar Nabi, Zubair bin Awam. Ia didukung oleh penduduk Hijaz, Mekah, dan Madinah, dan kekuasaannya menyebar hingga ke Irak, Mesir, bahkan sebagian Suriah. Situasinya sangat genting. Kekhalifahan Umayyah diambang kehancuran. Mereka kehilangan pengaruh di hampir semua wilayah, dan seolah-olah Abdullah bin Al-Zubair sudah menjadi khalifah yang diakui oleh mayoritas umat. Ketika semuanya tampak gelap bagi Bani Umayyah, muncullah sosok tua yang berpengalaman, Marwan bin Al-Hakam. Ia adalah sepupu dari Khalifah Utsman bin Affan dan seorang veteran politik yang ulung. Para pemimpin Bani Umayyah berkumpul di Jabiah, Suriah, untuk memutuskan nasib mereka. Beberapa ingin menyerahkan kekuasaan kepada Ibnul Zubair, tapi Marwan menolak. Dengan kecerdasan dan pengaruhnya, ia meyakinkan mereka untuk tetap pada jalan Bani Umayyah. Akhirnya, ia pun dibayat sebagai khalifah. Keputusan ini memicu pertempuran. Pasukan Marwan melawan pasukan pro Ibnul Zubair dalam pertempuran March Rahid. Marwan keluar sebagai pemenang, mengkonsolidasikan kekuasaan Bani Umayyah di Suriah, dan membalikkan keadaan yang hampir runtuh. Jadi, siapa pengganti Yazid? Secara resmi, jawabannya adalah Muawiyah II. Tapi, kekhalifahan yang sesungguhnya dilanjutkan oleh Marwan bin Al-Hakam setelah periode kekacauan yang ekstrem. Marwan hanya berkuasa sekitar 1 tahun. Namun, ia berhasil menyelamatkan kekhalifahan Umayyah dari kehancuran total. Ia membuka jalan bagi putranya, Abdul Malik bin Marwan, yang kemudian menjadi salah satu khalifah terhebat dan terkuat dalam sejarah Islam. Kisah ini menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan di masa itu, dan bagaimana satu kematian bisa memicu kekacauan politik yang dampaknya terasa hingga puluhan tahun kemudian. Bagaimana menurut kalian? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video sejarah lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.